apakah AI is that real or just marketing gimmick? Tantangannya adalah bagaimana AI itu bisa berkembang di lapangan itu ada nggak komputasi yang cukup, yang mumpuni untuk memproses segala workload AI itu. Jadi AI menciptakan AI itu bisa saja ya. Ketakutan AI itu akan berubah menjadi menggantikan Iya, suatu akan pekerjaan, menggantikan. suatu manusia itu sendiri gitu. Nah, itu kayak film Kebanyakan Terminator dulu. Terminator. Halo semua, selamat datang di podcast Build Talk, tempat kita ngobrolin tren teknologi masa kini. Bersama saya Diki dan rekan saya. Dan saya Adri, senang sekali hari ini kita bisa bertemu di sini dengan topik yang sangat menarik tentunya, yaitu Intel Processor with AI. Penasaran kan, apa sih yang bisa Intel Processor with AI lakukan di kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita bahas. Dan kita nggak sendiri ya Dri hari ini, kita bawa dua bintang tamu spesial hari ini. Ada Pak Amri. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik Mas Diki. Thank you banget nih. Kita happy banget diajak ke sini ngobrol-ngobrol bareng Bineka. Halo Sobat Bina semua. Dan ada Pak Santo. Ya, hai, halo semua. Apa kabar Pak? Sehat. Baik. Oke, kalau gitu kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya. Oke, seperti yang tadi Mas Adi sudah info, kita akan ngobrol lebih dalam mengenai AI. Artificial Intelligence. Dan mereka berdua ini adalah orang yang memang sehari-harinya bersinggungan dengan AI Ya, itu. betul, mereka adalah pakar teknologi di bidang komputer dari Intel Indonesia. Iya, betul. Oke, mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Amri. Mengenai AI itu sendiri, Artificial Intelligence. Seperti yang kita tahu, apakah AI is that real or just marketing gimmick? Karena kita tahu bahwa di mana-mana produk baru mengklaim bahwa dirinya AI ready dan di banner-banner marketing juga seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Amri? Iya, memang sekarang AI ini udah hype banget ya. Sama seperti kalau buat teman-teman yang ngikutin teknologi pasti inget lah sama yang namanya IoT ya, Internet of Things. Dulu semua serba IoT gitu. Tapi sekarang kita arahnya ke AI. Jadi AI itu beneran apa enggak? Ya jawabannya beneran gitu. Bahkan dari sebelum AI ini jadi hype, sebetulnya kami di Intel udah explore teknologi ini lebih dulu lah gitu. Tapi memang banyaknya dulu AI ini kita pakai yang kaitannya buat mengempower kamera CCTV. Yang tadinya kamera itu dia tugasnya hanya ngerekam. Nah, dengan teknologi dari Intel, waktu itu memang bentuknya belum ke consumer. Bentuknya masih ke komersial. Jadi ada partner-partner Intel yang bangun solusi. Itu kita kenalkan teknologi Intel bagaimana bisa membantu membuat si kamera yang tadinya tugasnya hanya ngerekam tanpa dia tahu apa yang dia rekam. Sekarang dia jadi bisa tahu. Misalnya dia merekam nih, teman-teman semua lagi direkam. Oke, jadi ada Rekamnya apa nih? Orang. people monitoring gitu mungkin? Bisa apapun, kita bilangnya objek. Objek itu bentuknya bisa orang, bisa gelas, bisa isinya gelas gitu ya. Oke, seperti face detection mungkin, Betul. face recognition seperti itu. Betul, jadi bisa menghitung orang, menghitung apa isian air di dalam gelas ini, Berapa jumlah mili gitu gelas, mungkin? iya apakah, Secanggih itu. iya sampai bisa begitu. Tinggal nanti use case-nya diterapin di mana gitu. Tentunya kebanyakan butuh. masih di- Oke. Tentunya butuh prosesor yang handal kan ya. Oke, untuk Intel sendiri bisa diceritakan punya prosesor terbaru apa nih? Jadi kalau perkembangan AI itu sendiri dari berapa ya? Mungkin berapa tahun yang lalu tuh ya? Mungkin dari 5 tahun yang lalu Intel itu udah fokus ke AI. Tapi tantangannya adalah bagaimana AI itu bisa berkembang di lapangan itu ada nggak komputasi yang cukup, yang mumpuni untuk memproses segala workload AI itu. Jadi AI dari dulu ada, jalan di prosesor Intel yang lama, jalan nggak? Jalan. Tapi Intel juga ngelihat bahwa ke depannya workload AI ini semakin berat, semakin kompleks, orang butuhnya semakin cepat gitu ya. Nah, itulah Intel terus mengembangkan produknya. Kalau teman-teman kenal series prosesor Intel ya, dari yang Gen 10, 11, 12, 13, sampai 14. Kemudian yang setelah itu kita nggak lanjut, nggak ada kita Gen 15 gitu ya. Oke. Menarik nih Pak. Jadi setelah yang saya tahu terakhir Gen 14 ya kan, cara
tahunya juga gampang ya, dari i7 13 berapa, Betul, 12 kalau berapa, codename-nya, codename-nya seperti itu. Lalu lanjut setelah itu prosesor apa? Codename apa yang dikeluarkan? Jadi setelah 14 itu, atau di 14 ya kita sebutannya, masih ada codename-nya namanya Meteor Lake. Nah itu kita udah nggak pakai Gen 14 atau 15, tapi kita sebutnya series. Jadi Meteor Lake itu series 1. Kenapa sih ganti nama dari generation jadi series gitu? Karena memang di prosesor terbaru ini benar-benar beda. Kembali ke konteks AI tadi, di yang prosesor terbaru Intel ini kita di dalam satu chipnya itu udah integrated 3 processing unit. CPU udah pasti. Kemudian GPU teman-teman udah kenal lah. GPU integratednya Intel. Dan yang paling menarik yang ketiga ini, kita punya yang namanya NPU. Neural Processing Unit. Jadi buat apa nih NPU ada? Intinya buat mengoptimalkan processing workload terkait AI. Karena pasti semua aplikasi, kayak tadi disebut ya, segala emang arahnya udah kayak AI. Betul, memang orang bikin aplikasi maunya pakai AI. Aplikasinya jadi, algoritmanya jadi. Terus dijalaninnya bisa apa enggak gitu. Ya processing unitnya cukup cepat nggak? Cukup powerful nggak untuk bisa memproses AI ini sehingga jadi real tadi gitu. Jadi harus ada dukungan prosesor itu. Ya real dan mulus ya, atau seamless kita bilang gitu. Sehingga AI itu nggak kerasa gitu. Misalnya kayak teman-teman kan pasti di sini yang namanya pakai kalau meeting ya, meeting pakai Zoom gitu ya, pakai Teams, pakai Webex dan lainnya. Itu kan banyak ya kita sering pakai seperti background blur gitu ya, bahkan di handphone kita pun lah gitu ya. Background blur, terus kemudian pakai avatar yang mimik dan rautnya itu ngikutin Filter ya, mau filter. ngikutin kita. Kemudian ada juga Noise cancelling. Noise cancelling buat walaupun belakangnya berisik, tapi si aplikasi ini bisa nangkep gitu ya. Sama kayak teks gitu. Jadi kita ngomong, teksnya itu keluar juga gitu Subtitle ya. mungkin bisa dibilang. Ya, Subtitle. Tapi dia ngikutin live. Live. Orang yang ngomong dia tulis teksnya, kita ngomong tulis teksnya gitu. Itu mungkin kayak translator gitu. Iya. Jadi kita misalnya meeting dengan bahasa Chinese gitu, bisa langsung Yes. translate bahasa Inggrisnya gitu. Ya, secara capability bisa didorong sampai sampai sana ke arah gitu sana kan. nantinya. Nah, cuman kan untuk bisa mendorong sampai sana ya tadi perlu prosesor yang tepat, yang mumpuni gitu. Karena workload AI ini processingnya lebih kompleks dibanding yang biasa. Jadi kalau pakai CPU Intel aja jalan nggak? Jalan. Tapi ada processing unit lain yang lebih optimal dalam memproses workload AI tadi. Gitu sih. Jadi udah ada dari dulu dan itu udah real. Cuman challenge ke depannya kan pasti makin kompleks. Nah itu makanya Intel terus mengembangkan generasi-generasi prosesor terbarunya yang kita mulainya sebut series 1, 2, and seterusnya. Seterusnya mulai dari Meteor Lake itu ya. Ya, Meteor Lake dan sekarang yang terakhir ada namanya Lunar Lake. Lunar Lake. Itu kemampuannya jauh banget. Kalau orang mungkin sekarang banyak pakai standar namanya TOPS ya. Trillion operation per second ya. Iya. Jadi kalau teman-teman kenal pasti ya Copilot gitu ya. Buat yang pakai Windows pasti kenal lah Copilot. Copilot itu dia memberikan satu standar tertentu untuk si fungsi Copilotnya ini bisa running di lokal, di mesin, di sebuah mesin laptop misalnya secara offline ya. Nah itu tadi yang ingin saya tanyakan. Apakah butuh internet atau tidak gitu? Secara kan kalau AI, cloud segala macam harus ada internet. Nggak ada internet nggak jalan. Nah gimana nih kalau yang prosesor ini nih? Mungkin Pak Santo bisa jelasin. Ya ini dengan seri terbaru yang tadi sudah dijelaskan Mas Amri. Jadi kita punya series 2 Lunar Lake yang punya 48 TOPS. Jadi memungkinkan untuk Itu NPU-nya aja ya. NPU-nya saja. Ya, secara totalnya 120 TOPS. 120 TOPS. Ya. Jadi kemampuannya sudah lebih dari cukup untuk bisa menjalankan berbagai macam workload AI, baik itu text to text, teks ke image ke video dengan keadaan offline, tidak perlu internet. Jadi nanti kedepannya akan banyak konsep di mana online dan offline itu terjadi secara seamless. Ya, Anda bisa kalau tiba-tiba perlu ke cloud,
nanti perlu sync ke cloud secara otomatis. Ya, Akan update data yang Akan di update. NPU itu nanti akan update. Iya. Ya, tergantung si aplikasi gitu. Si model yang akan update dan menyesuaikan dengan platform hardware, terutama NPU-nya. Platform hardware bisa dibilang Windows-nya mungkin seperti itu? Atau apa maksudnya? Windows jalan di atas hardware yang dimana ketika Windows ini bisa mendeteksi platform tersebut. Oh, aplikasi-aplikasinya mungkin ya? Ya, aplikasi-aplikasi menyesuaikan dengan platform yang dibuat oleh Intel di series Intel Core Ultra ini ada CPU, NPU, dan GPU. Jadi proses termasuk juga proses optimisasi ya dari si hardware ini untuk supaya bagaimana si aplikasi ini bisa jalannya lebih ringan, bisa di offload dari CPU ke NPU, NPU ke GPU sesuai dengan beban yang dijalankan oleh si user. Oke, Pak Santo, dari tadi kan kita ngomongin secara general dan produk-produknya nih Pak. Nah, kita akan masuk ke hal yang lebih menariknya nih. Bagaimana kira-kira AI ini membantu dalam pekerjaan kita sehari-hari ke depannya nih Pak? Menurut pengalaman pribadi saya. Oke, tapi Pak, kita tahan dulu. Jawabannya ini pasti sangat menarik, tapi kita tunggu dulu setelah tayangan yang satu ini. You're a go-getter. When you have a problem, you fix it. When something can be better, you improve it. But what if you could unleash the full potential of how you work, how you create, and how you think? In a world on the brink of an AI revolution, you need a PC that unlocks your full capabilities. Introducing the Intel Core Ultra processor, the first truly AI-ready PC. The Intel Core Ultra processor utilizes 3 engines to take full advantage of the AI experiences of the future: the CPU, the GPU, and the NPU. The CPU, or Central Processing Unit, enables fast response AI workloads, which are low latency, such as noise suppression, to help deliver crystal clear audio and communication in every video conference call, no matter where you are. The GPU, or Graphics Processing Unit, is used for high throughput tasks, such as generative imagery. This engine is ideal for AI accelerated digital content creation. So the only limit to what you can create is what you can imagine. And the NPU, or Neural Processing Unit, is ideal for low-power sustained AI workloads, such as speech-to-text tasks. Instantly transcribing all of your meetings so that you never miss a beat, even when you get distracted. These engines work in tandem to deliver the best performance across AI workloads today and in the future. And with Intel's AI acceleration program, which not only enables an extensive catalog of software, but also provides a wide range of developer toolkits, Intel is able to deliver the most holistic AI experience ever on a PC. The future of the AI PC starts with the Intel Core Ultra processor. But doing something wonderful, that starts with you. Oke, Biners, sekarang kita lanjutin pertanyaan yang tadi ya. Silahkan dijawab, Pak Santo. Ya, kalau bicara mengenai penggunaan AI, terutama menurut pengalaman saya kebanyakan pakai ya AI itu kadang-kadang ya saya perlu bikin proposal, ya saya gunakan AI supaya si AI ini bisa menciptakan kerangka proposalnya, lalu saya custom. Lalu juga karena saya sebagai technical, saya suka bikin demo ya, mocking. Saya perlu coding, saya juga minta bantuan AI untuk bikin codingnya, lalu saya tampilkan ke audience, karena itu cara paling cepat menurut saya dengan merubah sedikit beberapa line coding berbasiskan Python, lalu langsung ya, jadi serba instan dengan menggunakan AI tersebut. Dengan minim kesalahan itu Pak, dengan bantuan minta coding. Tetap ada revisinya, tetap kita harus yang pegang kendali sih, ya tetap nggak sempurna sebenarnya. Jadi kita perlu modifikasi sedikit supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Intinya kita tetap harus memegang kendali atas AI ini. Nggak harus asal jadi aja kita. Iya, kalau sekarang copy orang paste asal gitu ya. dapat hasil AI udah nggak dicek lagi, nggak di apa. Lalu untuk ini kan tadi untuk kehidupan sehari-hari Pak.
untuk dunia profesional, untuk industri, untuk dunia pekerjaan. AI ini bagusnya digunakan untuk apa ya? Ya kalau misalnya untuk katakanlah korporasi banyak sekali sebenarnya dari segi keamanan karena belakangan banyak concern juga soal PDP ya, antivirus. Saat ini yang beredar itu memiliki kemampuan menggunakan AI untuk learning, jadi bisa mempelajari pola-pola yang anomali sehingga proses pendeteksian virus itu lebih smart, lebih pintar. Bahkan ketika virus itu berusaha menghindar ya karena mungkin antivirusnya tidak punya database yang cukup, tetap si antivirus itu mampu untuk bisa mengenalinya. Ya, teknologi lainnya juga ada contohnya Bufferzone ya, mereka membuat kayak semacam kontainer virtual yang dimana ketika si malware ini menginfeksi komputer, secara otomatis si program ini akan mengkonten memasukkan si antivirus ini ke dalam lingkungan virtual, dibungkus Dikarantin lah. dikarantin secara otomatis. Jadi si virus ini tidak mampu untuk bisa menginfeksi atau menyebar lebih lanjut. Ya, jadi mungkin contoh lainnya juga seperti Chatbot mungkin, chatbot gitu apakah pakai AI di belakangnya, Pak Santo? Ya, jelas pakai AI. Yes. Jadi di belakangnya secara pengolahan mungkin di cloud ya, ada proses learning terus-menerus. Lalu juga dari Intel sendiri kita kembangkan yang sifatnya bisa digunakan secara offline. Ya, Anda sebagai korporasi mungkin punya concern terkait dengan masalah privacy ya. Jadi Anda bisa manfaatkan ini untuk bisa membuat suatu AI chatbot yang dimana tidak perlu koneksi ke internet ya. Jadi tetap si AI ini bisa jalan offline, bahkan Anda bisa membuat semacam learning ya terkait dengan chatbot itu sendiri. Misalnya kalau chatbot ini ketika ditanya tidak mengerti suatu materi, Anda bisa feeding data ke chatbot tersebut dengan mungkin pakai teks PDF ya, PDF itu banyak halamannya dan Anda bisa feeding ke si chatbot ini dengan menggunakan sistem yang namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Bahasanya udah mulai berat, teknis udah mulai nih kita. Memang agak teknis, tapi intinya si chatbot ini bisa mempelajari dari dokumen yang diupload, lalu dia akan membuat semacam vektor database dan ketika secara instan juga ketika diupload dia akan mempelajarinya lalu memberikan hasil sesuai dengan apa yang sudah diinput. Kayak kita, kan namanya juga artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi dia mesti dibuat jadi cerdas gitu ya. Sebetulnya sih manusia juga cerdasnya dari mana? Dari belajar juga, betul. Nah itulah kenapa kita harus selalu istilahnya one step ahead dari si AI teknologi ini, karena mereka itu pinternya dari apa yang dikasih tahu. Kalau dia nggak dikasih tahu apa-apa, sehebat apapun algoritma processing AI-nya, tanpa feeding data yang cukup, ya dia kemampuannya segitu aja. Kayak kita sekolah belajar matematik cuman tambah-tambahan aja, nggak pernah diajarin. Kali kalian bagi-bagian, ya walaupun udah dewasa pun nggak akan bisa. Kenapa? Karena nggak pernah diajarin. Nah ini pun sama gitu. Jadi memang kata kunci AI itu adalah dari feeding datanya. Ya, penting tuh mengenai feeding data ya, kualitas datanya juga. Kualitas data juga. Ya, itu kalau data yang di feeding salah juga akan salah tentunya. Betul, dia tuh begitu aja. Kalau dia diajarin bahwa 2 tambah 2 itu 5 dan seterusnya, ya dia akan ngikutin itu gitu. Sampai dia dapat komparasi data lain. Bahwa oh enggak kok, yang lain ada juga informasi 2 tambah 2 itu 4 dan seterusnya. Balik lagi kita yang mengkontrol dan mengfeeding si AI ini Nyata, berarti. bener. Kita harus lebih pintar, one step ahead. Iya, Ya, kalau kata kita bener. masukinnya hal-hal yang nggak penting, nanti munculnya hal-hal yang nggak penting juga Iya, gitu di benar. conclusion. Dan semua itu keren banget sih. Dan Pak Diki tahu nggak kalau AI Intel itu ternyata juga bisa buat gaming dan editing ya Pak Santo ya? Pasti. Jadi Intel mulai dari Gen 10 sebenarnya dia sudah dari kita sudah bikin yang namanya Deep Learning Boost ya. DLBoost ini sudah ada di generasi ke-10 dari zaman-zaman COVID sebenarnya sudah ada. Jadi sebenarnya bisa membantu
proses di gaming misalnya untuk NPC pathfinding. Mungkin bahasanya NPC itu kan non-player character ya. Jadi bisa membuat guide si karakter ini lebih cepat ya. Lalu juga ada teknologi yang namanya Intel XeSS. XeSS ini super sampling, jadi bisa sistemnya itu menggunakan resolusi yang rendah tetapi hasilnya maksimal ya. FPS-nya akan tetap terjaga, tidak drop walaupun resolusinya ditingkatkan. Nah, itu inti dari teknologi AI di XeSS ya. Lalu juga Intel provide yang namanya Intel Game Dev Kit. Sebenarnya untuk para developer bisa membuat game itu lebih optimis di hardware Intel. Jadi sebenarnya sudah di-provide dan ada beberapa dari pembuat dalam bentuk framework ya yang namanya Unreal Engine. Kita juga kerjasama erat dengan antara Intel dan Unreal Engine untuk membuat bagaimana sih framework ini ketika digunakan untuk membuat suatu game, dia sudah optimize di semua platformnya Intel, baik itu jalannya di CPU, di NPU dan juga GPU ya. Jadi kalau ngomong juga soal editing banyak ya, Intel juga ada teknologi namanya QuickSync sebenarnya untuk membantu proses encoding dan decoding secara cepat. Contohnya mungkin di Adobe Premiere. Banyak juga orang-orang gamers buat content creator ya, lalu juga melakukan streaming live. Mereka juga perlu teknologi yang bisa membuat bagaimana sih si streaming ini prosesnya berjalan lebih lancar, tidak lagging istilahnya. Jadi nggak delay suara. Nggak ada gitu delay, maksudnya. yes, Okay. yes. Juga ada teknologi namanya GNA, Gaussian Neural Acceleration. Sorry ini agak teknikal, Iya, banget tapi sih. pada dasarnya Tapi adalah, seru ya ini. iya, tapi pada dasarnya adalah membuat audio ini lebih stabil ya. Jadi tetap prosesnya itu di low latency, rendah, lebih cepat dan tidak membebani katakanlah ke GPU ya ataupun ke platform lainnya. Ya. Soalnya pengalaman gua untuk live suaranya delay Pak Amri Pasanto. Ternyata prosesor sangat berpengaruh juga ya. Sangat buat berpengaruh, yes. Selain itu manajemen baterai juga bisa di AI kan? Sampai sanakah manajemen baterai? Apakah misalnya kalau lagi nggak dipakai core-nya yang nyala cuma satu, kalau misalnya lagi full load semua core-nya nyala gitu, bagaimana Pak Amri Pasanto? Silakan. Ya kalau misalnya bicara soal yang lebih smart dari Intel sendiri, kita terutama ya di seri terbaru di Intel Core Ultra ada teknologi namanya Adaptive Screen. Jadi dia menyesuaikan sekitarnya ya, jadi menyesuaikan kondisi daripada si usernya ya. Jadi dia akan secara otomatis untuk membuat screen itu lebih dim ya, atau perlu brightness lebih, menyesuaikan dan secara pintar juga membuat baterainya itu lebih efisien, lebih istilahnya longer battery life ya. Di sisi CPU-nya sendiri punya teknologi lebih smart lagi. Jadi sebelumnya Intel sudah develop teknologi ini di level microprocessor ya, namanya Intel Thread Director. Di Intel Core Ultra ini lebih pintar. Dia punya sistem intelligence yang bisa memantau ya profiling si usernya, apakah si usernya si sistem ini perlu untuk lebih banyak performance core ataupun efficiency core. Dan ketika misalnya sistemnya idle, dia secara otomatis juga meng-offload dari level core-nya. Ya, jadi otomatis dia punya baterainya juga akan lebih efisien. Bisa kurang lebih untuk up to yang berapa? Ya, Pernah coba up to sampai berapa jam? untuk kira-kira? Lunar Lake kurang lebih 15 sampai 20. 15 sampai 20 jam. 15 sampai 20 jam. Untuk Lembur series ya? yang kedua. Lembur. Kita kerja 8-9 jam ini lembur. Selama komputernya nyala tetap harus kerja. Tapi ini salah satu hal yang luar biasa Pak, karena dengan fitur-fitur yang canggih biasanya kita kan very concerned about the battery life kan. Iya, iya. Entah 1 jam, 2 jam lebih cepat mati dibanding versi-versi sebelumnya gitu. Yang menarik sih di Lunar Lake ini desainnya agak beda ya. Desain packagingnya juga biasanya CPU itu mungkin terpisah dengan memori ya. Tapi di Lunar Lake ini disatukan jadi satu. Oke. Dia
karena posisinya si CPU, GPU, MPU, dan memori ini dijadikan satu. Anda bayangkan, sebenarnya CPU-nya itu nggak perlu kemana-mana larinya, ya. Dia di satu lokasi, dan otomatis ketika ngobrol tuh cepat sekali. Tektokannya lebih cepat. Tektokannya lebih cepat. Hasilnya prosesnya low latency. Itu tadi. Berarti kalau memorinya sudah embedded di situ, tidak ada kekurangan ya? Tidak bisa upgrade memorinya? Iya, cuma ada pilihannya 16 dan 32 GB. 16 GB dan 32 GB RAM. Saat ini. Ya saat ini. Depannya kita gitu. pastinya lah akan Pasti ada akan naik terus ya. dua produk luar biasa lagi yang Intel. Ya itu kita assume dengan 16 atau 32 itu sebetulnya udah dengan arsitektur yang Intel bangun seperti yang tadi dijelasin Mas Anto. Nah itu udah cukup lah gitu ya untuk memproses workload AI yang ada sekarang ini gitu. Nah kenapa bisa Intel punya keyakinan seperti itu ya, karena cara Intel mengembangkan teknologi AI-nya, Intel itu nggak sendiri, walaupun kita sebagai hardware manufacturer, kita tuh nggak cuma bikin hardware asik sendiri, bikin canggih, complicated, sophisticated, atau apapun namanya, keren gitu ya. Tapi kan dari dulu sebetulnya ya, cara Intel membangun hardware itu selalu bekerja sama dengan ekosistem, terutama ekosistem software. Termasuk kenapa sih arsitektur x86 Intel itu paling stabil di Windows? Ya karena kita selalu ngobrol sama Microsoft misalnya. Kita berapa generasi ke depan kita mau bikin kayak gini, atau kamu Windowsnya ke depannya mau seperti apa. Nah itu tuh kita selalu sync. Dan nggak cuma sama Microsoft aja, termasuk sama tadi misalnya bicara productivity, kita bicara dengan Adobe gitu kan. Kamu Photoshop kamu mau kemana ke depannya? Oh saya mau select object itu tinggal pilih. Kalau dulu kan select object kita harus garisin pelan-pelan. Iya, benar. Kalau orangnya ada rambutnya kita pilihin. Kalau sekarang nggak kan, dengan ada AI Tinggal kita pilih objeknya manusia. Oke. Udah tahu si Photoshop itu bahwa manusia itu adalah isinya ya kuping, rambut, bahu. Nah, dia udah tahu tuh, nggak usah kita suruh-suruh, dia akan pilih otomatis. Mau bikin 2D ke 3D, Iya, tinggal. bahkan ekstrimnya itu objek-objek bentuk vektor 2D kita bikin, terus kita suruh coba bikin 3D-nya dong. Gitu. Misalnya gambar apa? Gambar seperti Dinosaurus misalnya, Iya. naga atau apa gitu. nah, terus suruh bikin 3D-nya. Nah, itu bisa. Lama-lama bisa bikin film pakai AI ya, Pak? Ya, Bisa, betul. Sudah bisa. Jadi intinya Intel itu sebelum keluar produknya, ini udah kerjasama dulu. Jadi misalnya untuk Lunar Lake ini, kita kerjasama lebih dari berapa banyak ya ekosistem software itu. Ada nanti bisa lihat nih di screen. Bisa lihat di Nanti kita sini kasih ya. lihat. Ya, ntar editor tolong ya. Nah, kenapa penting kita kerjasama? Supaya kita tahu model-model AI yang dikembangkan mereka itu seperti apa. Jadi mereka itu akan bikin kan model AI-nya bagaimana gitu. Misalnya model AI tadi bicara security. Gimana sih model AI membaca perilaku malware atau perilaku phishing, ancaman-ancaman yang bentuknya seperti phishing itu seperti apa? Kan AI itu dia belajar pattern ya, dia belajar pola, dia mengenali pola tanpa perlu kita kasih tahu polanya itu sebenarnya seperti apa. Kayak menara Eiffel gitu. Menara Eiffel itu kita bisa kasih foto-foto menara Eiffel ya, banyak. Kita ajarin, ini namanya menara Eiffel ya. Habis itu kita cuma bikin segitiga, terus kita goret-goret begini gitu ya. Kakinya kayak mana? Dia bilang, oh ini menara Eiffel. Padahal kita nggak pernah ajarin gambarnya garis misalnya. Tapi ya dari tadi feeding informasi tadi jadi sebuah model. Nah itulah makanya penting model AI itu Intel kerjasama sama ekosistem software. Kita pelajari model AI-nya seperti apa. Nah kemudian itu dioptimize dengan apa yang Intel kembangkan di sisi hardware. Gitu Kolaborasi. Betul. Makanya kadang ada wah ini software ini harus update nih biar lebih powerful dengan prosesor ini. Betul. Seperti itu ya kadang-kadang. Betul. Ya. Iya. Terutama Jadi kadang untuk gaming-gaming. prosesor udah update nih. Iya, kan softwarenya fiturnya belum. tambah nih. Tapi softwarenya mungkin belum. Nah itu bisa nyesuaiin. Oke, Sama Pak. kayak di handphone lah. Di handphone kan misalnya Samsung apa namanya? Bilangnya dia AI Galaxy. Ya, itu kan Bener nggak ya? Bener nggak ya? dia kembangin terus itu software kan. Belum ada AI langsungnya. Ya, intinya software itu dikembangin terus gitu kan. Ada Nanti update-update. firmware-nya juga akan ngikut pasti. Update-update-nya ya Pak. Betul.
Oke, Pak Amri, dari tadi kita kan ngomongin enak-enaknya doang nih. Nah, kita masuk ke tahap yang tantangannya apa sih ke depannya buat AI ini? Kalau AI sih dari sisi teknologinya dia mungkin di antara tantangannya itu adalah bagaimana hardware atau platform tempat si AI berjalan ini bisa ngikutin gitu ya, bisa makin canggih gitu. Jadi AI itu dari yang tadinya dia cuman di feeding, baru dia belajar gitu ya. Kemudian dia di tahap berikutnya dia nggak nunggu di feeding, bahkan kalau dia merasa kurang dia bisa nyari sendiri. Nah, dia nyari sendiri informasi, kemudian dia belajar lagi. Dan yang ketiga apa tuh paling canggih bilangnya? Super intelligence. Super intelligence. Super intelligence itu apa, Pak? Itu sudah sangat mirip dengan manusia, sangat mirip. Jadi dia punya kemampuan untuk belajar sendiri, autonomous ya. Lalu juga mungkin dia bisa menciptakan nanti AI lainnya. Jadi AI menciptakan AI itu bisa saja di level tahap super intelligence. Mungkin itu di level yang dimana orang ketakutan ya, ketakutan AI itu akan berubah menjadi, Akan menggantikan Iya, suatu akan pekerjaan, menggantikan. suatu manusia itu sendiri gitu. Nah, itu kayak film Kebanyakan nonton Terminator, Pak. Terminator. Bisa jadi akan terjadi beneran ya itu ya. Bisa Tapi aja. kan tadi kuncinya kita harus Ya itu dia. mengendalikan. Betul. Nah, jadi ya. ancaman berikutnya sebetulnya bukan ancaman manusia itu tergantikan oleh AI, tapi ancaman itu adalah manusia yang tergantikan kalau manusianya tidak aware atau tidak Terus belajar. tidak aware dengan AI dan tidak menggunakan AI itu sendiri untuk kehidupan dia lah gitu. Jadi dia mengembangkan diri lah istilahnya. dia nggak ngembangin diri. Ya itu tadi misalnya kalau sekarang banyak orang bikin tugas anak kuliah misalnya atau anak sekolah ya bikin tugas pakai AI. Tapi ya udah begitu aja, apa yang AI kasih dia nggak proses, dia nggak improve. Udah jadi dia lihat bagus, dia kirim, gurunya juga sama, nilainya pakai apa? Pakai AI juga gitu ya. Jadi ya udah yang ngerjain AI yang nilai AI gitu ya. Si guru dan si murid bisa jadi sama-sama minim lah gitu ya keterlibatannya di hasil tersebut. Nah, ini yang jadi ancaman sebetulnya. Kalau kita terlena sama kemudahan-kemudahan itu, ya maka kita pasti akan ketinggalan sama orang yang memanfaatkan kemudahan itu untuk pengembangan dirinya, untuk pengembangan bisnisnya. Kalau dari sisi corporate ya, ada corporate perusahaan ya udah dia cuma nikmatin aja. AI dia dapat data, dia terima, tapi datanya dia nggak olah untuk menjadi inovasi misalnya. Nah, itu yang membuat ancaman buat bisnis gitu. Ya, tapi bro, lu ngerasa nggak pakai AI itu malah bikin ketergantungan tinggi ya? Jadi malas mikir. Nah itu dia takutnya Jadi itu. malas mikir. Ya itu mikirnya tadi hasil AI itu ya harus kita olah gitu. Kita olah supaya lebih canggih lagi. Walaupun habis lebih canggih lagi kita lempar lagi ke AI ya. Bikin AI coding makin aja lagi. pakai AI yang tadi Pak Santo bikin coding AI. Kalau udahlah gini aja cukup. Ya lama-lama males ya Pak untuk revisi. Tapi jangan lupa juga tadi kata-kata Pak Santo nih. Kalimat Pak Santo adalah kalau udah ada hasilnya AI, kita harus recheck ya guys. Kita harus recheck lagi apakah benar hasilnya. Terus jangan kita serta-merta abis nanya AI langsung kita share ke orang ataupun kita udah kerjaan kita selesai gitu. Enggak, kita masih harus Sebagai pilotnya. mengendalikan, betul, sebagai pilotnya dari AI itu. Ingat, AI itu hanya membantu. Iya. Karena kalau kita nggak cek berarti apa yang kita lakuin dengan orang lain lakuin akan sama. Iya, kita skripsi sama semua. Iya betul. Makanya kalau kita tetap mau stand out dengan AI, ya itu. Ya kita selalu harus kita improve dari apa yang AI berikan, kecepatan informasi, keakuratan informasi, kemudahan dapat informasi itu, tetap kita harus olah lagi menjadi sesuatu yang baru lagi. Ya inovasi lah, kuncinya manusia tetap harus inovasi. Kalau enggak ya itu tergantikan oleh si AI ini gitu. Oh Pak, saya pernah baca soal deepfake. Apa ya itu ya? Saya nggak ngerti itu. Oh iya, ini kemarin juga banyak concern juga terkait dengan deepfake ini. Jadi si AI ini bisa dibuat menjadi seolah-olah si pelaku, ya. Mungkin kemarin itu banyak yang beredar juga bertepatan lah dengan pemilihan ya waktu itu. Salah satu mantan presiden kita ngomong bahasa Mandarin secara lancar. Oh itu maksudnya. Ya, itu salah satu bentuk contoh bagaimana teknologi deepfake itu digunakan. Ya. Oke. Kalau dari Intel kita juga kerja bareng
Sebenarnya Intel sudah develop defect detector ini sebelumnya dengan menggunakan kemampuan artificial intelligence. Jadi kita kolaborasi juga dengan McAfee saat ini punya solusi di pasar, di market mengenai defect detector ini. Jadi bisa mengidentifikasi apakah suara ini real, apakah dia punya mukanya real atau enggak. Oke. Jadi dengan kerjasama itu ternyata ada kasarnya ada antivirusnya ya. Betul, ya? betul. Ada Oke, solusinya untuk mencegah Oke, itu. Ini original nggak suaranya si Adri misalnya, Iya, ini original nggak suara Pak Amri seperti itu ya, ternyata ada toolsnya. Ya kalau kemarin-kemarin kita dengarnya antivirus, kalau yang ini jadi anti fake gitu ya. Apa namanya? Ancamannya udah lebih kompleks ya karena kejahatan sekarang juga sudah pakai AI ya. Obrolan kita hari ini seru banget Pak Diki. Seru banget. Makasih buat Pak Santo, Pak Terima Amri atas ilmunya hari ini. Udah sharing mengenai AI, Dan sudah sharing mengenai Intel prosesornya. Juga kita jadi makin semangat nih semakin smart untuk jualan. untuk jualan. Ya. Jadi kalian sudah tahu apa itu AI dan bagaimana manfaatnya, dan jika kalian kepikiran untuk upgrade laptop, mau beli laptop baru, tentu jangan lupa belinya di bineka.com. Jadi tinggal search aja atau masuk ke website www.bineka.com. Di situ kita bisa ada chat, bisa telepon juga di 29292828. Nanti ada sales kita yang akan melayani kalian. Dan juga kalau mau datang ke store offline kita ada di Bineka Gunung Sahari Raya 73C ya. Nomor 5 sampai 6. Nomor 5 sampai 6, patokannya di halte Budi Utomo ya. Gitu. Kita tunggu kedatangan kalian, kalau mau hands on silahkan ke sana. Oke, kayaknya cukup dari kita. Terima kasih sekali terima lagi kasih. Pak Santo, Pak Santo Pak dan Amri, Pak Amri. Mas Thank Dandi you. juga. Mas Diki, Mas Andri, Iya, sama-sama. sama-sama. Oke, Biners, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye. Bineka.com kan maksudnya?